Berjuta upaya dapat kita lakukan untuk menunjukkan rasa cinta. Berupaya menyatukan identitas milik bersama dalam indahnya sebuah karya. Semua bisa terungkap dengan begitu sederhana, tetapi penuh makna yang sempurna. Tertuang dalam corak titik, garis, warna, helai pun dengan rajutan istimewa. Semua tampak sederhana, tapi penuh dengan irama ketika netra menyapa. Helai demi helai benang yang bersatu menyiratkan peleburan insan dalam satu nuansa budaya. Ragam warnanya seolah berbicara bahwa kita adalah suku budaya yang begitu kaya. Lembut tersentuh mengisyaratkan kemampuan melindungi insan dalam ruang kedamaian bersama. Setiap rajutannya melambangkan kasih sayang mendalam. Setiap bentuk yang tertuang menggambarkan damai dan teduhnya jiwa. Setiap perbedaan warna seakan menyatukan segala perbedaan yang dipunya. Setiap helai lembutnya begitu tulus memeluk kita. Beginilah langkah nyata kita dalam menjaga kemurnian warisan budaya untuk menyatukan keragaman yang kita punya, juga menambah kekayaan di bumi Nusantara. Provinsi Kalimantan Timur yang mendapat julukan benua etam memiliki potensi sumber daya alam yang beragam. Letak strategis dan berada di tengah-tengah Indonesia menjadi alasan penetapan Ibu Kota Baru Nusantara. Dari sekian banyak wilayah yang ada di Kalimantan Timur, yang terpilih sebagai Ibu Kota Negara Baru Republik Indonesia adalah Kabupaten Kutai Kartanegara bersama Kabupaten Penajam Pasir Utara. Menyebut nama Kutai Kartanegara tentu tak lepas dari sejarah panjangnya dengan kerajaan besar tertua di Indonesia, yakni Kerajaan Kutai Martadipura. Selain itu, daerah ini memiliki kekayaan budaya jenis tekstil tradisional yang unik dan khas. Satu di antara banyak produk tekstil tersebut adalah tenun Badong Tencep. Pengembangan kain tradisional yang dicintai oleh masyarakat kita itu tergantung daripada kebijakan pemerintah, kemampuan di akademisi untuk pengembangan produk kerajinan, penggunaan dari bahan-bahan tersebut, kemudian dukungan dari industri, bisa dalam bentuk CSR atau dalam bentuk pameran dan sebagainya. Semuanya harus bersinergi secara bersama. Kenapa? Karena masyarakat ini kalau hanya dari satu pihak saja mengetahui, misalkan dari CSR, biasanya di daerah tertentu saja. Dunia pendidikan, ya paling ya mahasiswa dan orang tuanya atau lingkungan kampus. Pemerintah akan berbicara tentang mungkin kebijakan harus menggunakan produk kerajinan kita ya sebagai salah satu regulasi untuk PDH seperti itu. Nah, kalau dikaitkan secara berkesinambungan dan bersinergi, Solo akan menjadi suatu hak kekuatan yang besar sehingga masyarakat akan tahu bagaimana perkembangan kerajinan di Kalimantan Timur secara umum. Kata Badong Tencep sendiri berasal dari bahasa Dayak Benuak yang berarti ketika menenun, kain langsung ditancapkan. Kain tenun ini menjadi semacam identitas bagi suku Dayak Benuak yang mendiami sebagian Kalimantan Timur, tepatnya di Kutai Kartanegara. Proses pembuatan dan motif khas kain tenun ini merupakan warisan budaya masyarakat Dayak Benuak yang tak ternilai harganya. Untuk itu sudah sepatutnya lah warisan leluhur ini dijaga
dan dilestarikan sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap leluhur. Pelestarian warisan budaya merupakan upaya perlindungan dari kemusnahan atau kerusakan warisan budaya. Salah satu di antaranya seperti yang dilakukan Ibu Ramidah, salah seorang wanita Dayak yang menginspirasi dan peduli akan warisan leluhurnya agar tidak punah. Sejak kapan saya menekuni tenun ini? Sejak umur 14 tahun di tahun 90 sampai 91 sampai sekarang, selama-lamanya ini. Kenapa dinamakan artinya Badung Tencep? Karena Badung Tencep itu kita mengerjakannya dengan menancap badongnya di atas kain yang kita tenun, kain tenunan. Selain melestarikan warisan leluhur tenun Badung Tencep ini, menurut Ibu Ramidah, dengan menenun dapat pula membantu perekonomian keluarganya. Dengan galeri yang sangat sederhana, Ibu Ramidah menata dan menempatkan hasil tenunannya untuk bisa dipasarkan. Dalam menenun, Ibu Ramidah terbiasa mengerjakan sendiri segala sesuatunya. Dari mulai merangkai benang tenun sebagai dasar tenunannya hingga sampai proses menenun. Untuk pembuatan kain tenun Badung Tencep ini, Ibu Ramidah menggunakan alat tradisional yang sederhana, yaitu berupa balok kayu panjang yang ditancapkan kayu kecil di sisi kiri dan kanannya. Langkah awal dari pembuatan tenun Badung Tencep ini, yaitu ngorek, dalam bahasa Dayak yang artinya merangkai benang. Saya ngorak dulu, pakai papan pengorak, habis itu pasang tiang sebelah-sebelah, pasang tiang tengah, pasang bambu di atas untuk penyangga supaya dia kencang, baru kita menganyamnya, namanya mengorak. Nah, di situ kita kasih motif dia sesuai dengan permintaan orang. Nah, sesudah kita ngorak, selesai ngorak, baru kita kasih baring, kasih rebah dia. Nah, di situ kita nali. Habis nali kita pleta. Pleta itu artinya kita masukkan alat dia satu persatu. Pertama kita masukkan gigi, habis itu perasai dua, habis itu teluk, habis itu buyut, habis itu baru kita membagi gigi itu supaya dia bisa lebar. Kalau membagi gigi itu 2 bagi 3, 2, 3, 2, 3 sampai seterusnya, sampai ukuran 60 cm yang sesuai keinginan kita, sesuai pesanannya orang. Habis itu baru kita
mulai ngisinya. Ngisi itu pertama kita masukkan namanya perasai bambu. Dari 1 sampai 2 sampai ke 3. Habis itu ngisi lagi. Habis itu kita ngisi lagi bambunya 1, perasai bambu, ngisi lagi 1. Nah, baru kita ngisi sampai sekitar 4 jari yang kosong. Nah, disitulah mulai kita menancapkan namanya badung tancap. Nah, jadi di saat kita ngisi itu kita mengingat apa yang permintaan orang, apakah berambang, apakah tirak jua, apakah jemak. Nah, di situ kita masukkan motifnya. Kalau sudah beda-beda itu kan ada hitungan satu persatu, masing-masing ada hitungan. Nah, di situ baru kita mengerjakan sampai selesai. Membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk bisa menghasilkan selembar kain tenun, karena ada beberapa tahapan dalam pembuatannya. Tiap lembaran berbalut kesabaran untuk kain penuh dengan keajaiban. Yang saya menekuni ini tenunan badung tancap karena mengingat nenek saya yang menenun dulu, siapa lagi yang penerus kalau bukan kita. Jadi kalau sesudah kita ini sudah beberapa tahun kita jalani, sudah hampir 30-an tahun. Kalau di kita, kalau di nenek saya mungkin berapa tahun, sudah berapa abad yang lewat. Ada anak-anak yang mau latihan, itu saya melajari, mendidik mereka supaya ada generasi penerus untuk kedepannya lebih maju dan lebih terlestarikan begitu. Dari lembaran benang menjadi sebuah kain tenun yang cantik, elok, menarik, dan karismatik. Selembar kain yang berjiwa, mungkin itulah makna yang tersirat dalam selembar kain tenun. Ada jiwa yang seolah hadir dalam selembar tenun yang dihasilkan dari untayan doa, kesetiaan, dan ketekunan, serta mata dan hati yang selalu terjaga karena tenunan tidak selesai dalam sehari 2 hari. Bukan hanya sekedar motif, bukan hanya sekedar warna, tetapi juga kreasi bangsa dan berbudaya. Motif tenun badung tancap terlihat lebih bervariasi. Pada setiap motif mengandung arti dan makna. Setiap motif itu mempunyai makna dan story tentunya. Karena namanya tirak jua itu berasal dari umbut rotan yang paling besar. Kami orang Dayak Bahari, kalau mau makan umbut bambu itu kami irisnya harus ngencong-ngencong gitu. Nah, itu dinamakan tirak jua. Kalau yang dinamakan jemak itu
itu karena kita orang Dayak belian kan pakai sajian, jadi ditutuplah pakai jemak. Jemak itu kita ngambil bahannya dari kelapa atau nyur bahasa Kutai. Baru kita bikin dinamakan jemak. Itu bermakna dan bersejarah. Kain tenun tradisional tercipta dari tangan-tangan terampil para perempuan penenun. Merupakan warisan budaya yang sangat berharga dan harus dijaga eksistensinya. Karena dalam selembar tenun dapat terlihat kekayaan warisan budaya. Tidak saja dilihat dari segi teknik dan aneka corak serta jenis kain yang dibuat. Tetapi secara mendalam dapat tersurat dan tersirat berbagai macam fungsi dan arti yang mencerminkan tentang kepercayaan, adat istiadat, cara berpikir, identitas, dan jati diri suatu bangsa yang berbudaya. Ibu Ramida ingin bersaing di dunia fashion dengan menciptakan karya-karya tenunannya dengan cara memodifikasi namun tidak menghilangkan motif aslinya. Dia tidak pantang menyerah dan menyurutkan hatinya. Meskipun saat ini tak banyak peminat tenun melirik karya tenun yang dihasilkannya. Untuk mengenalkan lebih luas daripada Bandung Tencep, banyak berbagai cara karena terkait dengan marketing. Kalau kami di Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Kalimantan Timur, kami selalu mengadakan kegiatan-kegiatan bersifat pembinaan maupun pemberian penghargaan. Salah satunya tadi adalah Dekranasda Award. Pada saat pengrajin melalui Dekranasda Kabupaten Kota mengirimkan beberapa produk tersebut, semua itu kami berikan dokumentasi dan itu kami share melalui platform kami sendiri. Jadi pada intinya adalah untuk mengenalkan produk ya harus digunakan paling tidak di beberapa event. Bahkan kalau boleh, kalau bisa, hasil kerajinan tersebut mungkin bisa digunakan oleh pemangku keputusan, misalkan pejabat atau pemerintah ataupun orang-orang yang biasa tampil di sosial media. Dan itu adalah orang-orang yang berkaitan dengan kebijakan, mungkin seperti itu. Sangatlah disayangkan sekali di zaman modern sekarang ini sulit mencari perajin tenun berusia muda dan banyak perajin tenun yang berhenti karena sudah tua. Namun tidak ada regenerasi yang bisa melanjutkan warisan budaya tenun ini dan bisa dihitung yang masih eksis sebagai perajin tenun. Inilah salah satu alasan mengapa Ibu Ramida mulai mengajarkan menenun kepada para generasi muda. Diawali dengan mengenalkan bagian-bagian dari alat tenun, beserta fungsinya sampai bagaimana caranya menenun yang baik. Kalau dia pegang ini, kasih rapi dulu. Baginya, ilmu yang dimiliki tidak akan habis jika dibagikan ataupun diturunkan kepada generasi muda. Bahkan mungkin akan semakin terasah lagi. Yang terpenting kerajinan tenun ini tidak akan berhenti di dirinya, tapi akan diteruskan ke generasi berikutnya dan akan tetap lestari.
harapan kedepannya biar tenunan ulat Badung Tencep bisa maju, bisa berkembang lebih dari yang sekarang. Nah, biar kita bisa berkembang, bisa maju, dan bisa anak-anak banyak yang bisa mau tertarik untuk mengikuti saya belajar. Saya siap belajar untuk menenun Badung Tencep. Keinginan terbesar adalah di mana warisan budaya tenun ini bisa tetap eksis. Sudah seharusnya generasi muda dan semua kalangan terus menjaga kearifan lokal sebagai identitas budaya. Bentuk identitas untuk dunia yang menunjukkan kreativitas, cinta, dan harapan. Warisan leluhur yang menyatukan jati diri bangsa dengan tuangan pola ekspresi keindahan yang tersirat doa, sebuah proses penuh dedikasi, kesabaran, dan ketelitian. Lebih dari sekedar kain, tapi karya seni yang prosesnya tak main-main. Dibuat oleh tangan-tangan ahli yang berkarya dengan sepenuh hati demi hasil sempurna yang memiliki keragaman Nusantara. Lebih dari sekedar corak atau motif yang membanggakan, tapi banyak cerita yang harus diteruskan karena tenun membawa pesan yang kaya makna dalam keindahan pola dan warna. Simbol kehangatan yang dikenalkan leluhur sebagai bentuk perlindungan yang luhur. Menjadi elemen penting di berbagai upacara adat hingga memiliki ikatan yang kuat. Lebih dari sekedar warisan budaya, tapi kreasi abadi yang tak lekang perputaran gaya, membaur di segala usia, mencuri perhatian dengan esensi yang membuat terpana.